menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemimpin tertinggi negara, yaitu Presiden, memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Dalam sejarah Indonesia, sudah beberapa kali pergantian pemimpin nasional terjadi, mulai dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, hingga ke pemimpin yang akan datang, Prabowo Subianto. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya, dan termasuk yang tidak percaya sama saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno menandai berdirinya Negara Kesatuan Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Soekarno tidak dilantik melalui pemilu, melainkan dipilih secara aklamasi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dan pada saat itulah Undang-Undang Dasar 1945 dibuat sebagai dasar hukum negara. Tidak sampai situ, perjuangan bangsa Indonesia masih berlanjut. Di tengah gempuran Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, dibentuklah konferensi meja bundar yang membuahkan pengakuan atas kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Apabila kita sekarang berkumpul di keliling meja bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa permusyawaratan kita di sini harus mencapai wujudnya, yaitu penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata kepada bangsa Indonesia dengan tiada bersyarat. Pada tanggal 17 Desember 1949, terjadi sebuah peristiwa bersejarah yang menjadi saksi penting dalam dinamika perjalanan sejarah bangsa. Peristiwa itu adalah peristiwa diangkatnya kembali Insinyur Soekarno menjadi presiden. Insinyur Soekarno diangkat menjadi presiden melalui prosesi upacara pelantikan di Bangsal Siti Hinggil yang terletak di Keraton Yogyakarta. Pada saat itu, upacara pelantikan dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu masih berstatus sebagai Sultan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sang proklamator Soekarno mengambil sumpah jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat di hadapan Ketua Mahkamah Agung, yang pada saat itu dipimpin oleh Kusuma Atmaja. Kemudian tidak lama setelahnya, Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik menjadi Wakil Presiden. Saya bersumpah bahwa saya untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, langsung ataupun tak langsung dengan nama atau dengan dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan. Masa kepemimpinan sang proklamator penuh tantangan, termasuk perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto merupakan salah satu momen paling dramatis dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya mengubah arah politik negara, tetapi juga menandai akhir dari era Orde Lama dan kelahiran Orde Baru. Peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 memicu pergolakan tanah air dan menjadi latar belakang pergantian kepemimpinan bangsa Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno akhirnya mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang memberikan kekuasaan kepada Soeharto. Setelah terjadinya peralihan kekuasaan, Soeharto diangkat sebagai presiden pada tahun 1967 melalui sidang MPRS sebagai pejabat presiden dan dilantik secara resmi pada tahun 1968. Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun di bawah Orde Baru. Pada masanya, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami salah satu masa paling genting dalam sejarahnya.
krisis ekonomi yang melanda Asia memperparah kondisi dalam negeri. Masa kekuasaan The Smiling General selama 32 tahun di bawah Orde Baru menghadapi banyak tekanan besar dari rakyat yang menuntut perubahan. Pada bulan Mei 1998, posisi Soeharto semakin sulit dipertahankan karena adanya gelombang protes yang dipelopori oleh mahasiswa sudah mencapai puncaknya. 21 Mei 1998 di Istana Negara, dengan wajah penuh tekanan, Soeharto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pidato singkatnya, Soeharto menyatakan bahwa ia tidak dapat lagi melanjutkan tugasnya dan menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sesuai dengan konstitusi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Setelah Soeharto lengser dari masa kepemimpinannya, B.J. Habibie diangkat sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. B.J. Habibie memimpin selama 1 tahun dan dikenal dengan kebijakan reformasi politik serta demokrasi, termasuk permisahan Timur Timur melalui referendum. Meski masa jabatannya yang singkat, era Habibie membawa perubahan besar bagi Indonesia, terutama dalam kebebasan pers dan politik. Bersama ini saya menyatakan bahwa saya tidak menyanggupi menerima pencalonan saya, Baharudin Yusuf Habibie, sebagai Presiden masa bakti 1999 sampai 2004. Pada pemilihan presiden pertama pasca reformasi, melalui sistem pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Pada tanggal 20 Oktober ini menjadi acuan Komisi Pemilihan Umum sebagai tanggal pelantikan presiden selanjutnya. Gus Dur yang dikenal dengan langkah-langkah demokratisasi dan toleransi yang progresif. Namun, ia dilengsarkan oleh MPR pada tahun 2001 setelah berbagai konflik politik. Dengan berat hati, selaku Presiden Republik Indonesia maupun selaku Panglima Angkatan Perang Indonesia, Panglima tertinggi Angkatan Perang Indonesia, saya mengumumkan pemberlakuan dekret. Setelah Gus Dur dilengsarkan, Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai presiden pada tanggal 23 Juli 2001. Megawati adalah presiden perempuan pertama di Indonesia dan anak dari presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Masa kepemimpinannya diwarnai dengan berbagai upaya stabilisasi politik dan ekonomi pasca reformasi. Namun pada pemilu 2004, ia gagal mempertahankan kursinya. Nomor 18. Pada pemilu 2004, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang dikenal sebagai SBY terpilih sebagai presiden dan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004. SBY memimpin selama 2 periode hingga tahun 2014. Kepemimpinannya ditandai dengan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, serta berbagai kebijakan reformasi birokrasi. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi dilantik sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2014. Ia menjadi presiden pertama dari kalangan rakyat biasa tanpa latar belakang militer ataupun politik elit. Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran dan peningkatan layanan sosial. Pada tahun 2019, Jokowi kembali terpilih periode kedua hingga akhir masa jabatan di tahun 2024. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support, atas kerja keras untuk negara ini, dan saya berharap apa yang sudah
kita lakukan dalam 10 tahun ini bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai. Dan saya juga ingin menyampaikan selamat bertugas, selamat bekerja kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran kabinet yang kemarin juga sudah diperkenalkan kepada publik. Semoga apa yang telah kita kerjakan ini yang baik bisa diteruskan, yang enggak baik bisa diperbaiki, bisa dikoreksi, sehingga sekali lagi bermanfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat kita. Dan saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan selama berada di Kabinet Indonesia Maju. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja, 30 menit nanti lewat tol bisa, silahkan. Kalau ada yang ingin ke Solo, kalau pakai jalan tol, ada yang ke Surabaya, lewatnya pasti harus lewat Solo. Silahkan juga kalau ingin mampir ke rumah. Sekali lagi mohon maaf. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini, babak baru segera dimulai. Indonesia akan menyaksikan momen bersejarah. Prabowo Subianto, tokoh militer dan politikus yang telah lama terlibat dalam panggung politik nasional, dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Setelah melalui perjalanan panjang dalam karirnya, mulai dari dunia militer hingga beberapa kali mencalonkan diri sebagai presiden, akhirnya rakyat Indonesia memberikan mandat besar kepadanya untuk memimpin bangsa. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya dan termasuk yang tidak percaya sama saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap presiden memiliki tantangan dan kontribusi tersendiri dalam sejarah Indonesia, dari perjuangan awal kemerdekaan hingga reformasi, dari pembangunan infrastruktur hingga demokratisasi. Perjalanan panjang ini menunjukkan betapa pentingnya pemimpin dalam membentuk masa depan bangsa. Kita semua menantikan apa yang akan terjadi pada babak berikutnya dalam sejarah kepemimpinan Indonesia.